Malam, Dr. Wisnu. Terima kasih atas kesempatannya dan sudah meluangkan waktu untuk membimbing Sunday Lecture pada malam hari ini. Selamat malam, rekan senior dan rekan-rekan resident lainnya. Tadi saya akan membacakan Sunday Lecture berupa anatomi dari brain and spinal cord yang merupakan sebuah bagian dari sistem saraf pusat. Sebelumnya kita juga harus mengingat bagaimana embriologi neurogenesis dari pembentukan itu sendiri, yang dimulai dari minggu ketiga, yang dimana primary vesicle yang terbentuk dari 3 vesicle, yaitu prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon, yang nantinya prosencephalon akan berkembang menjadi telencephalon dan diencephalon, lalu mesencephalon akan tetap menjadi mesencephalon, dan rhombencephalon nanti akan berkembang menjadi metan dan mielencephalon, yang nantinya telencephalon tersebut akan berkembang pada usia dewasa ataupun nantinya berkembang menjadi cerebrum, hippocampus ataupun olfaktori, dan cephalon menjadi thalamus, hipotalamus, mesencephalon yang nantinya akan tetap menjadi midbrain, metencephalon berkembang menjadi cerebellum dan pons, dan mielencephalon akan menjadi medulla oblongata. Sekilas sedikit bahwa pada tingkat seluler atau neuron itu sendiri memiliki 3 jenis, unipolar, bipolar, dan multipolar neuron, yang dimana semuanya memiliki fungsi yang berbeda. Artinya bahwa gambaran-gambaran unipolar itu umumnya berada pada posterior root ganglion, bipolar pada retina atau sensori koklea, multipolar pada yang kebanyakan pada yang memang memiliki banyak dendrit dan akson yang lebih panjang, itu umumnya adalah fiber tract dari otak dan spinal cord, termasuk juga dari peripheral nerve. Nah, gambaran berupa tingkat mikroskopik ataupun secara mikroskopik pada tingkat seluler tersebut. Lalu selanjutnya sel saraf itu sendiri, sel neuron itu sendiri, itu terbagi menjadi 2, yaitu ada yang memiliki mielin dan unmielinisasi. Yang menjadi perbedaan adalah pastinya adalah kemampuan ataupun kecepatannya, yang dimana pada sel yang memang memiliki mielinisasi itu umumnya memiliki kecepatannya 35-70 meter per second, yang dimana memang jauh lebih cepat, yang dimana tujuannya adalah sebagai hantaran pada lebih banyak pada peripheral nerve. Tapi kalau unmielinisasi umumnya kecepatan kondusinya 0,2 sampai 1,5, yang memang lebih banyak merangsang pada rangsangan nyeri, suhu, ataupun saraf otonom. Yang membedakan sel saraf di peripheral nerve dan CNS adalah yang membantu penghantarannya pada peripheral nerve pada dari sel Schwann tersebut, sedangkan dari CNS tractus pada SSP itu dari oligodendrosit. Sedikit dari nerve fibernya, bahwa memang memiliki tiga fiber, yaitu fiber A, B, C, yang semuanya memiliki keunikan dan tujuannya dan masing-masing fungsinya. Fiber tipe A dia membagi menjadi 4, alfa, beta, gamma, delta, yang dimana memang fungsi-fungsinya tipe alfa itu untuk rangsangan proprioceptif, tipe beta untuk sentuhan ataupun tekanan, gamma motor pada muscle spindle, sedangkan yang yang delta pain ataupun dingin ataupun suhu. Yang dimana dari sebanyak fiber ini, itu yang paling cepat berasal dari tipe alfa yang dengan kecepatannya mencapai 70-120 meter per second. Nah, kita masuk ke otak besar ataupun cerebrum, cerebri, yang dimana memang secara umum terbagi menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, temporal, dan occipital. Keempat lobus tersebut memiliki fungsi masing-masing, yang dimana secara anatominya dibatasi dari memiliki batasan atau batas yang jelas. Artinya yang membedakan antara frontal dan parietal dari central sulcus, parietal dengan temporal adalah lateral sulcus, lalu temporal dengan occipital adalah parietal dengan occipital sulcus, dan temporal dengan occipitas
Occipital adalah calcarean sulcus. Bentuk penampangan dari secara lateral yang dimana memang central sulcus yang membagi frontal dengan parietal, lalu lateral sulcus yang di sini juga terdapat Sylvian Fischer yang membagi parietal dengan temporal, dan calcarean sulcus yang membagi occipital dengan temporal. Nah, frontal lobe sendiri itu memiliki 4 gyrus dan 2 sulcus yang dimana 4 gyrus tersebut terdiri dari presentral gyrus yang memang mengatur sebagai primary motor cortex, lalu gyrus yang secara longitudinal adalah superior frontal gyrus dan middle frontal dan inferior frontal gyrus. Superior dan middle frontal itu dipisahkan oleh superior frontal sulcus, dan middle frontal gyrus dibatasi di antara middle dengan inferior frontal gyrus adalah inferior frontal sulcus. Nah, perlu diketahui bahwa inferior frontal gyrus itu terbentuk dari pars opercularis, pars triangularis, dan pars orbitalis. Ini yang cukup mudah untuk diidentifikasi karena di balik pars opercularis triangularis ini terdapat area Broca di sana. Lalu lobus parietal di mana terdapat 2 sulcus dan 3 gyrus yang dimana setelah central sulcus terdapat postcentral gyrus yang postcentral gyrus lalu dibatasi dengan adanya postcentral sulcus. Postcentral sulcus ini nantinya menjadi superior postcentral gyrus superior parietal lobule dan membagi dengan inferior parietal lobule dengan intraparietal sulcus. Nah, di sini terdapat lateral fissure yang dimana terletaknya Sylvian Fischer yang dimana akan membagi parietal dengan temporal pada umumnya. Temporal sendiri itu memiliki 3 gyrus dan 2 sulcus, yang dimana 3 gyrus tersebut dari superior temporal gyrus, middle temporal, dan inferior temporal gyrus. Dari superior temporal ke middle temporal itu dibatasi oleh superior temporal sulcus, lalu middle temporal gyrus dibatasi dengan inferior dengan adanya inferior temporal sulcus. Nah, pada occipital itu terdapat 3 gyrus dan 2 sulcus yang dimana superior occipital dari batasan dari parietal dengan occipital yaitu parietal occipital sulcus langsung bertemu dengan superior occipital gyrus yang nantinya membatasi dengan middle occipital gyrus dengan adanya intraoccipital sulcus. Dari middle occipital gyrus pun akan yang membatasi dengan inferior occipital gyrus adalah inferior occipital sulcusnya. Nah, ini merupakan gambaran-gambaran Brodmann yang memang sesuai dengan fungsi-fungsi dari cerebri itu sendiri. Artinya memang dari central sulcus yang memang area 1, 2, 3 yang memang fokus atau daerah postcentral gyrusnya yang memang adalah bagian dari primary somatosensory cortex. Lalu untuk yang pre-central sulcusnya yaitu primary motor gyrus. Nah, di sini juga yang area 44 ataupun area Broca yang memang terletak di belakang dari pars triangularis dan pars triangularis yang nantinya tepat di belakang tersebut adalah area Broca. Lalu di sini juga area 17-18 yang merupakan primary visual cortex. Nah, kalau gambaran secara anatominya artinya memang dari bagian medial kita lihat sendiri bahwa dari central sulcus lalu ada bagian otak yang memang di bagian dalam yaitu cingulate gyrus yang memang berfungsi untuk salah satunya adalah emosi ataupun bagian dari limbic system itu sendiri. Lalu di bagian yang menghubungkan interhemisferik atau yang menghubungkan kedua hemisfer itu adanya anterior commissura, lalu ada corpus callosum yang dimana terbagi menjadi genu, rostrum, trunk, dan splenium yang merupakan gambaran berbentuk C-shape yang memang jadi penghubung antara dua hemisfer tersebut. Nah, lalu selanjutnya posterior commissura dan yang memang menyeberang di antara upper end dari cerebral Suaranya tidak jelas ya?
Memang nggak jelas suaranya putus-putus nih. Putus. Iya, dokter, nih kayak putus-putus. Waduh, Ini ke dokter presenternya untuk bantu putus-putus ya. jaringan. Selamat malam, dokter. Ya, sudah lebih jelas. Mohon izin melanjutkan. Dari bagian inferior, tempat dari olfactory sulcus yang merupakan tempatnya olfactory tract nanti berjalan di ataupun olfactory tract, tempatnya olfactory tract, lalu temporal pole yang merupakan anterior, bagian paling anterior dari temporal lobe, lalu selanjutnya ya bagian uncus yang bila terjadi memang midline shift yang nantinya paling sering terjadi uncus herniasi. Selanjutnya sedikit kita membahas tentang sistem ventrikular, artinya memang sistem ventrikel yang memang berbentuk seperti C-shape dan memang yang terbagi menjadi ada yang body dari yang memang memposisikan atau posisinya di lobus parietal, yang dimana anterior, posterior, dan inferior horn-nya itu berjalan dari frontal, occipital, dan temporal lobe. Nah, pada anterior horn itu dari lateral ventrikel lateral itu atapnya merupakan bagian anterior dari corpus callosum, yang dimana dasar dari anterior horn tersebut adalah ujung ataupun kepala dari bagian dari caudatus, nucleus caudatusnya. Lalu di bagian tengah terdapat septum pallidum. Nah, lalu selanjutnya adalah di bagian posterior horn itu dari bagian posterior horn tersebut itu memang hingga mencapai occipital lobe dengan atap dan bagian lateral wall-nya merupakan bagian dari corpus callosum. Nah, inferior horn itu atap dari inferior horn adalah bagian dari corpus callosum dan ekor dari nucleus caudatus dengan dasarnya merupakan collateral eminence collateral. Nah, sedikit membahas peredarannya bahwa yang produksi dari choroid plexus yang merupakan tempat produksi ataupun terbentuk dari telacorsidae yang nantinya akan memproduksi LCS yang paling banyak, salah satunya yang paling banyak di ventrikel lateral, nantinya akan masuk ke ventrikel 3 melalui foramen Monro yang nantinya masuk ke bagian foramen Luska dan foramen Magendie, lalu nantinya masuk ke ventrikel 4. Lalu selanjutnya ada bagian yang keluar melalui cerebromedullary system yang nantinya masuk melalui peredaran secara posterior yang nantinya akan diserap ke arachnoid granule. Tetapi ada bagian yang masuk ke foramen Magendie, yang masuk ke foramen Magendie itu nantinya akan masuk ke melewati medulla spinalis dan melewati peredaran LCS secara anterior. Selanjutnya adalah basal ganglia, yang dimana basal ganglia itu merupakan kumpulan dari gremeter yang dimana terdiri dari corpus striatum, amigdala, dan claustrum, yang dimana memang memiliki fungsi untuk menginisiasi atau memodulasi suatu gerakan. Nah, di mana basal ganglia itu sendiri memiliki struktural yaitu nucleus caudatus yang terdiri dari body dan head, lalu ada putamen, lalu globus pallidus, dan subthalamic nucleus dan substantia nigra, yang dimana caudatus nucleus itu tersebut merupakan C-shape atau gambaran C-shape yang memang posisinya itu di dekat dari lateral ventrikel lateral dan posisinya itu di sebelah lateral dari talamus itu sendiri. Nah, berikut gambaran dari secara aksialnya, artinya memang dari gambaran caudatus nucleus, ya puncaknya ini yang berbentuk gambaran C-shape yang memang merupakan sebagai major input dari nukleus dari basal ganglia. Nah, ujungnya ini bulges ataupun mencondong pada mendekati dari frontal horn dari lateral ventricle. Nah, bagian bodinya itu berbentuk C-shape mirip seperti lateral ventricle dengan bagian ekornya itu berlokasi di temporal lobe. Nah, selanjutnya adalah kapsula interna. Kapsula interna yang terdiri dari anterior limb, genu, dan posterior limb.
ya, berbentuk seperti U-shape pada gambaran di aksial. Lalu yang memang fungsinya adalah merupakan suatu struktural dari white matter yang dimana membantu informasi dari basal ganglia, thalamus, dan cerebellum menuju cortex. Lalu ada bagian putamen yang merupakan bagian dari lentiform nucleus bersama dengan globus pallidus, internal dan eksternal segmen, yang dimana putamen tersebut berbentuk seperti lensa, ya, berbentuk seperti lensa, yang dimana strukturnya lebih ke lateral dari globus pallidus. Nah, dimana secara anterior dan posterior itu berhubungan dengan caudatus. Nah, berikut gambaran cara traktusnya, artinya memang rangsangan dari rangsangan motorik ataupun sensorik yang nantinya diterima oleh caudatus nucleus atau putamen diproses di globus pallidus yang nantinya dioperkan kembali sebelum akhirnya masuk ke cranial, diproses ke cortex yang nantinya diterima ataupun diproses dirangsang kembali ke spinal cord ataupun di nervus cranial, dan nantinya akan berujung pada target organ ataupun target ototnya. Selanjutnya adalah thalamus, yang dimana gambarannya itu sepasang seperti X-shaped nuclear structure, yang dimana merupakan bagian atau menempel pada lateral wall dari ventricle 3. Nah, di mana posisi ini itu memiliki banyak nukleus, yang dimana sebagai gateway atau pintu masuknya rangsangan dari rangsangan sensorik ke korteks cerebri. Nah, berfungsi sebagai gateway korteks yang merupakan sebuah input sensorik tersebut. Nah, bagian anterior dari thalamus itu sendiri merupakan dari basis sistem limbik, yang dimana dengan bagian medialnya adalah integrated sensoric information, dengan lateralnya adalah nukleus ventral dan dorsal. Ya, seperti ini. Jadi artinya memang thalamus itu sendiri memiliki banyak nukleus yang masing-masing dibagi menjadi 3. Ada yang sensory nukleus, motorik nukleus, dan limbic dan non-specific projection dari nukleus itu sendiri. Nah, masing-masing memiliki di sensorik nukleus misalnya dari ventroposterolateral yang memang merupakan berasal dari spinothalamicus yang nantinya menuju ke primary sensory cortex. Lalu ventroposteromedial yang berasal dari trigeminothalamic, lalu lateral genucleate body yang nantinya ke optic tract, yang nantinya akan lanjut ke primary visual cortex melalui geniculocalcarein tract. Lalu selanjutnya adalah pulvinar yang merupakan bagian dari berasal dari lateral genucleate body, medial genucleate body yang nantinya akan membantu ke rangsangan visual association cortex. Nah, untuk motor nukleusnya dari ventrolateral yang berasal dari cerebellum dan basal ganglia yang targetnya adalah ke primary motor cortex. Lalu ventroanterior yang berasal dari basal ganglia menuju ke premotor cortex, dan ventrointermedial itu berasal dari cerebellum yang nantinya akan bertujuan untuk mengkoordinasi gerakan. Nah, sedangkan sistem limbik di bagian anteriornya berasal dari mammilothalamic tract yang nantinya akan proses ke cingulate cortex. Cingulate cortex yang nantinya akan mengatur ke proses memori ataupun emosi. Lalu mediodorsal yang berasal dari temporal lobe dan amigdala yang nantinya akan menuju ke prefrontal cortex yang nantinya akan memicu motivasi, emosi, motivasi dan emosi. Lalu sentromedian. Sentromedian itu nanti akan sentromedian berasal dari slow pathways yang nantinya memiliki atau memberikan rangsangan emosi terhadap rangsangan nyeri. Ya. Selanjutnya kita bahas ke batang otak yang dimana memang terdiri dari 3, yaitu mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Ketiga bagian tersebut memiliki fungsi bahwa satu sebagai conduit dari ascending tract dan descending tract yang menghubungkan spinal cord dengan berbagai tujuan ataupun target dengan proses yang lebih tinggi dari cerebri.
Lalu selanjutnya adalah merupakan salah satu pusat refleks yang berhubungan dengan respiratory center dan cardiovascular system, yang dimana juga memiliki aras, dia juga berjalan di sana. Lalu selanjutnya ya nervus craniosalis itu, nukleus dari nervus craniosalis itu dari nervus 3 sampai 12 itu terletak pada di batang otak. Nah, kalau dilihat dari gambaran anteriornya dari aptil chiasma yang memang posisinya berada di lebih depan daripada infundibulum dari pituitari yang posisinya kurang lebih di superior dari mammillary body. Lalu selanjutnya masuk ke mesencephalon, yaitu keluarnya nervus 3 dari medial, lalu diikuti dengan nervus 4 yang keluar memang dari secara menyilang dari sisi lateral. Lalu selanjutnya masuk ke pons, yang dimana di pons tersebut keluarnya trigeminal nerve, dan pada pontomedullary junction dari posisi dari medial itu keluarnya nervus 6, lalu disertai dengan nervus 7 dan nervus 8 di sisi lateralnya. Yang menjadi keunikan bahwa nervus 8 yang merupakan nerve vestibulocochlear nerve itu selalu berjalan berpasangan. Artinya pada nervus 8 itu akan ada dua saraf yang akan terus bergandengan. Sehingga memang posisinya nervus 7 dan nervus 8 cukup berdekatan, tetapi yang bisa membedakan secara anatominya adalah nervus 8 akan selalu berpasangan. Lalu pada tingkat medula oblongata, di belakang persis dari piramid akan keluarnya nervus 12, lalu di belakang olive akan keluar dari superior akan keluarnya nervus 9, lalu diikuti nervus 10 dan nervus 11. Gambaran dari posterolateralnya, artinya memang mesencephalon akan memiliki benjolan di belakang atau yang disebut dengan yaitu di bagian atasnya adalah superior colliculus dan inferior colliculus. Superior colliculus itu mengatur dari visual cortex dan inferior colliculus itu dari auditorinya. Lalu di sini dari gambaran posteriornya seperti nervus 4, dia akan keluar dan langsung menyilang dari sisi lateralnya hingga akhirnya menuju ke untuk mencapai target organnya. Lalu ini mesencephalon yang artinya memang dari bagian posteriornya itu membentuk corpora quadrigemina, yaitu superior colliculus yang visual reflex dan inferior colliculus yang memang lower auditory center. Lalu ya seperti yang tadi bahwa memang trochlear nerve itu nanti akan keluar dari inferior colliculus dan langsung menyeberang ke arah ke anterior untuk mencari menuju target organnya. Nah, lalu pons itu memang terbentuk dari dasar dari ventrikel 4 yang dimana terdiri dari nukleus dari saraf kranial 5, 6, 7, dan 8. Yang dimana pada pons tersendiri memiliki pusat respiratori yang sifatnya pneumotaksik atau pneumotaksik. Yang dimana ya, lalu di sini juga tempatnya nervus 7 dan nervus 6 yang saling berdekatan. Medula oblongata itu tempatnya di piramidum, ada terdapat decussatio piramidum, tempat sebagian besar saraf dari cerebri itu akan bersilangan di sana Lalu selanjutnya adalah sedikit dari cerebellum yang merupakan sebuah kontrol motorik halus yang terdiri dari dua hemisfer dan terdiri dari dua hemisfer kanan dan kiri dipertengahi dengan adanya vermis di antaranya, yang kemudian merupakan dihubungkan dengan brainstem melalui 3 pedunculus cerebri yang terdiri dari folia yang dipisahkan oleh visura, yang memang letaknya di fossa posterior di bawah tentorium cerebri. Secara fungsional itu memang terbagi menjadi vestibulocerebellum yang merupakan afferent dari vestibularis, spinocerebellum yang merupakan menerima impuls proprioceptif, dan tractus spinocerebellum untuk stance dan gait, lalu cerebrocerebellum yang menghubungkan dengan korteks motorik untuk gerakan halus. Nah, sedikit klasifikasi Larsell untuk vermis yang dimana memang seperti yang dijelaskan bahwa cerebellum membagi menjadi 2 hemisfer dan di tengahnya adalah vermis. Vermis sendiri dibagi menjadi hingga mencapai 9, yang dimana yang
vermis yang paling anterior yang berasal dari anterior lobe itu atau lingula cerebelli 2 dan 3 yang merupakan bagian dari lobulus sentral, dan 4, 5 yang disebut dengan kulmen. Nah, kulmen untuk pada sesi hemisfera disebut dengan kulmen lobul. Lalu pada posterior lobul di mana pada vermis itu 5 dan 6 dipisahkan oleh visura prima. Nah, yang 6 itu disebut dengan declive, dengan hemisfera disebut dengan simplex. Lalu dipisahkan dengan posterior superior visura dengan vermisnya itu 7A. 7A yaitu yang disebut dengan volume vermis, yang dimana sisi hemisfernya disebut dengan +1 dari unciform lobul. Lalu dari 7A ke 7B itu terbagi oleh horizontal fissure, yang dimana 7B disebut dengan tuber vermis, dengan hemisfernya disebut dengan +2 dari unciform lobul. Lalu yang 8 disebut dengan piramis vermis, yang dipisahkan oleh prepyramidal fissure. Lalu dari 8 ke 9 yang nantinya dipisahkan oleh secondary fissure itu dan bagian 10 atau vermis 10 yang merupakan floculonodular lobus yang posisinya berada di posterior lateral yang dipertengahi atau dibatasi oleh posterior lateral fissure. Ya, komponen cerebellum artinya memang ada 3, yaitu artery cerebellum atau vestibulocerebellum yang memang menerima eferen dari nucleus vestibularis dari lobus floculonodularis. Terus selanjutnya spinocerebellum yang terdiri dari kulmen, lobulus centralis, dan uvula, piramis, dan parafloculus. Lalu selanjutnya adalah neocerebellum yang terdiri dari 2 hemisfer cerebri tersebut. Sedikit anatomi dari gambaran cerebellum, artinya memang bagian atasnya secara lobul terbagi menjadi 3, anterior, posterior, dan floculonodular. Nah, yang gambaran depan, ini gambaran penampang dari bagian gambaran posteriornya, artinya dari pons, lalu tonsil dari cerebellum, yang lalu selanjutnya adalah biventral lobul. Lalu ini gambaran dari anterior, yang dimana memang posisinya berada di belakang persis dari batang otak. Ada gambaran dari medialnya, floculus yang memang menempel pada medula oblongata, lalu dari gambaran dari anterior quadrangular lobul yang memang setinggi di pons. Selanjutnya adalah spinal cord. Vertebral column, vertebral sendiri itu terdiri dari 33 vertebra, di mana 7 cervical, 12 torak, 5 lumbar, 5 sakral, dan sacrum, dan 4 cocci. Yang dimana kalau kita membahas spinal cord-nya itu sendiri terdiri dari 31 dengan 31 pasang, cervical 8, torakal 12, lumbar 5, sakral 5, dan cocci 1. Nah, spinal cord itu sendiri merupakan yang dimana masing-masing dari spinal nerve itu membentuk dari bagian dari dorsal ventral dari medula spinalis, yang dimana dorsal root sendiri merupakan membawa dari rangsangan sensorik, ventralnya itu membawa rangsangan motorik output ke skeletal muscle. Nah, spinal cord itu sendiri terdiri dari gray and white matter, yang dimana gray matter itu sendiri berbentuk seperti H. Nah, anterior gray matter itu kumpulan bagian medialnya itu memang bertanggung jawab untuk rangsangan dari skeletal muscle, dari neck ataupun trunk. Lalu bagian sentralnya dari cervical itu akan membawa segmen dari C3 sampai C5 menuju ke diafragma. Lalu lateralnya itu nantinya akan menginervasi dari skeletal muscle dari ekstremitas. Lalu untuk posterior gray column, itu nantinya akan yang dimana 2 dari 4 dorsal group itu yang nantinya berekstensi menuju ke cord-nya, sehingga yang dimana dua lainnya itu merupakan restriksi dari thoracic ataupun lumbar segmen. Lalu untuk lateral kolom dari
gray column-nya itu merupakan bagian dari intermediolateral group yang dimana membawakan ekstensi dari torakal 1 dan 2 dan 3 lumbar segmen dari spinal cord yang dimana akan memberikan membawa pregangglionic fiber yang berasal dari rangsangan simpatis. Lalu gray commissura ataupun central canal, dan central canal ini nantinya adalah yang secara superior di bagian superiornya itu dapat central canal dari kaudal setengah dari kaudal dari medula oblongata, lalu di atasnya terdapat yang paling puncaknya atau paling superior itu dapat dari ventricle 4, di mana paling bawahnya itu adalah atau paling inferiornya adalah conus medullaris. Nah, spinal cord pada setiap level itu memiliki bentuk ataupun bentuk atau gambarnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan seperti misalnya gray matter pada cervical dan lumbosacral itu lebih banyak dibandingkan dari lebih lebar dibandingkan dari thoracic cord. Nah, level yang berasosiasikan dengan tangan dengan ekstremitas itu biasanya lebih banyak gray matter-nya sebagai input ataupun output dari rangsangan tersebut. Lalu jumlah dari white matter yang itu meningkat di sakral ke cervical, ya, di mana semakin naik itu kan semakin naik semakin membesar atau bertambah. Nah, ini gambaran medula spinalis, tractus medula spinalis, yang dimana dari gambaran dorsalnya yang merupakan ascending pathway yang membawa rangsangan sensorik dari fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, lalu anterior di sebelah lateralnya terdapat anterior spinocerebral tract. Lalu selanjutnya untuk yang di bagian descending motorik ataupun di bagian ventral yang membawa traktus motorik, yaitu dari lateral corticospinal, medial reticulospinal tract, yang nantinya membawa ataupun mengontrol rangsangan-rangsangan motorik, baik rangsangan pada target organ. Sekian dan terima kasih dokter untuk anatomi dari sistem saraf pusat. Selamat malam ya, terima kasih Dr. Kevin penjelasannya. Kemudian ini juga mungkin Prof ikut ya, Prof Cok. Jadi neuroanatomi itu adalah ABC-nya ya, kalau kita mau nulis atau mau membaca neuroanatomi itu ABC-nya, abjadnya di bedah sarafnya. Kayaknya ada 2 kuliah ya, udah langsung sekalian apa ada lagi 1? Ada lagi 1 nih, Dok. Ya, nyambung aja yuk. Silahkan lanjut yang berikutnya. Baik, dokter.